Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa ikut kembali pengajian Yayasan Syahana Sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah secara online. Patut kita syukuri atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu suasana yang kita rasakan pada pagi hari ini, suasana belajar ilmu agama. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memurojaah, mengulang materi pelajaran ilmu yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Mungkin sebagian di antara yang hadir pada kali ini sebelumnya belum sempat belajar bareng, maka disinilah sekarang ia mendapatkan kesempatan untuk belajar. Dan yang sudah pernah ambil dan yang sudah pernah mendengar, hendaknya bersyukur karena masih ada kesempatan untuk terus mengasah ingatan kita, mempertajam ingatan kita, sehingga kita ini tergolong orang-orang yang mampu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena orang yang belajar ilmu lalu mengamalkan ilmunya, dia akan dimuliakan oleh para penduduk langit, yaitu para malaikat. Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, "Man ta'allama wa 'amila bima 'alim." Barang siapa yang belajar ilmu dan mengamalkan apa yang telah ia ketahui tentang ilmu agama, yud'a fis sama'i 'azima. Yud'a fis sama'i 'azima, maka ia akan diagungkan, dimuliakan oleh para penduduk langit. Karenanya kita mesti berusaha untuk memahami ilmu dan mengamalkan, mempraktekkan, mengamalkan. Karena kita mengambil waktu kita, mengorbankan kesempatan kita demi belajar ilmu agama, itu semua kita lakukan kan untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar kita tahu. Kita ini sekarang hidup di zaman di mana banyak orang yang sudah mulai menghindar daripada belajar ilmu. Yang banyak yang tidak belajar, yang belajar sedikit. Dan yang belajar pun, yang betul-betul mengamalkan,
sedikit. Yang banyak hanya berilmu, tapi yang mengamalkan sedikit. Yang mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari pun banyak, tapi yang paling sedikit adalah yang benar-benar didasari dengan ikhlas. Ya. Orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya, niatnya lillahi ta'ala, niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu sedikit daripada yang mengamalkan tapi tanpa ada niat ikhlas. Makanya niat ikhlas kita senantiasa ada pada diri kita, dan melakukan kegiatan, amalan, perbuatan yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan tuntunan agama. Maka perbuatan itu akan berbuah pahala, berbuah balasan yang tentunya kelak di akhirat akan menyenangkan. Kemarin kita sudah ngebahas tentang masalah yang berkaitan dengan makna syahadat yang pertama, yaitu perkataan Syekh di sini Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang tidak membutuhkan kepada selainnya, Al-Qayyum. Atau dengan pendapat ulama yang lainnya berpendapat Al-Qayyum maknanya ad-daimul ladzi la yazul, zat yang senantiasa kekal, tidak akan pernah punah. Ini yang sudah kita jelaskan kemarin. Selanjutnya, mohon maaf ya, mohon dimaklumi masih berisik. Qala al-muallif rahimahullah ad-daim. Ad-daim maknanya yang kekal. Allah memiliki sifat al-baqa, kekal. Ad-daim yang kekal. Jadi di dunia ini atau ibarat lain segala sesuatu selain Allah itu pasti akan mengalami kepunahan dan kehancuran. Yang hanya akan kekal, yang hanya senantiasa ada, tidak akan ada penghabisannya, itu hanya Allah saja. Adapun sebagian makhluk, adapun sebagian ciptaan Allah, ada yang juga langgeng, ada yang kekal juga, itu beda. Kekalnya beda dengan kekalnya Allah. Tadi disebutkan bahwa yang kekal hanya Allah, ya kan? Tadi disebutkan bahwa yang senantiasa ada dan tidak ada penghabisannya hanya Allah. Bukannya dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis bahwa surga kekal, neraka kekal. Jawabannya bahwa kekalnya Allah itu dzati. Kekalnya Allah tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah menjadi kekal. Itu secara zat kekalnya Allah. Tapi kalau kekalnya selain Allah, kekalnya surga, kekalnya neraka, itu karena dikehendaki. Karena Allah menghendaki keduanya menjadi kekal. Andai kata tidak dikehendaki, pastilah keduanya akan menerima yang namanya kehancuran dan kepunahan. Secara hukum akal, sesuatu yang memiliki awalan, didahului oleh ketiadaan, pastilah sesuatu itu menerima kepunahan. Surga kan memiliki permulaan, neraka kan ada setelah tidak ada. Berarti sah-sah saja menurut akal surga punah, neraka punah. Tapi karena dalam nas Al-Quran, dalam nas hadis Nabi dijelaskan bahwa surga dan neraka kekal, maka kita ini harus meyakini hal tersebut. Kita harus yakin, kita harus beriman bahwa memang keduanya itu kekal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, jadi sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi para penduduk surga mereka orang yang beriman telah di akhirat akan mendapatkan nikmat
mendapatkan surga. Surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Tajri, sungai mengalir. Mereka khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kekal. Ini menunjukkan bahwa surga kekal. Karena ketika disebutkan bahwa para penduduk surga kekal di dalam surga, pastilah menunjukkan bahwa surganya juga kekal. Nggak mungkin penduduknya kekal, surganya tidak kekal. Menempati di mana? Jadi kekekalan yang Allah jelaskan bahwa para penduduk surga kekal di dalam surga, itu juga menunjukkan bahwa surganya itu juga, surga itu sendiri kekal. Itu kalau berbicara tentang nas yang menjelaskan surga itu kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir, Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wa la nasira. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah melaknat orang kafir, dan Allah telah menyiapkan bagi orang-orang kafir sa'ir atau neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. La yajiduna waliyya wala nasira. Mereka orang-orang kafir tidak mendapatkan penolong, tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun. Waliyan wala nasira. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menolong. Khalidina fiha, mereka kekal. Penduduk neraka kekal di dalam neraka. Berarti ketika Allah menjelaskan bahwa penduduk neraka kekal di dalam neraka, pastilah menunjukkan juga nerakanya. Ya, jadi saya kira sudah cukup jelas bahwa kekalnya Allah dengan kekalnya selain Allah yang berupa neraka dan surga beda. Kekalnya Allah bukan karena ada yang menjadikan Allah menjadi kekal. Bukan. Tapi kalau kekalnya surga dan neraka karena Allah sa'alahumal baqa, Allah menghendaki pada keduanya menjadi kekal. Itu makna daripada ad-daim. Kalau kita lebih mendalam lagi berpikir tentang kandungan kalimat ad-daim, bahwa yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, jika kita akan menemukan sampai pada sebuah pemikiran bahwa kita ini di dunia sementara mengalami yang namanya kematian, akan mengalami yang namanya perubahan. Jadi kita tidak akan seterusnya di dunia, tidak akan kekal di dunia. Kita akan didatangi suatu hari di mana kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan berpisah. Kita akan meninggalkan dunia ini. Karena kita tidak tahu kapan berpisah, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan didatangi oleh malaikat Azrail, maka seharusnya bagi orang yang pandai dan pintar, dia senantiasa dalam isti'dad, dalam keadaan kesiapan, dalam keadaan siap, kapan saja untuk dijumpai malaikat Azrail. Sedangkan bekal yang kita bawa pada kehidupan setelah kematian, yang paling bermanfaat hanyalah satu. Jadi Abdullah Ibn Mas'ud itu pernah berkata begini, tidak ada sesuatu yang paling membuat saya menyesal atas hilangnya sesuatu kecuali karena ketika umurku semakin berkurang sedangkan amalku tidak bertambah. Sungguh tidak ada sesuatu yang paling menyesal bagi diri saya sendiri atas hilangnya sesuatu kecuali karena ketika umur saya berkurang
sementara amalku semakin tidak bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Usia berkurang, amal tidak bertambah. Usianya semakin hari demi bulan, demi hari, semakin jasanya dikurangi. Sedangkan amalnya tidak bertambah. Tidak bertambah-tambah. Nah, itu yang kata beliau sesuatu yang paling membuat menyesal dalam diri. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih menyesalkan bagi diri kita kecuali karena ketika usia semakin berkurang sementara amal tidak bertambah. Di manusia ini hakikatnya tambah umur, tambah usia, bukan tambah kuat fisiknya, bukan tambah punya banyak kesempatan untuk melakukan ketaatan. Karenanya kita belajar Allah Subhanahu wa taala kekalnya secara dzati. Kekalnya Allah secara zat. Tapi kalau kekalnya selain Allah seperti surga dan neraka itu karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebagian lain daripada surga dan neraka yang juga kekal, yaitu malaikat yang ditugas oleh Allah untuk memikul arsy. Malaikat yang ditugas untuk memikul arsy sekalipun terjadi hari kiamat itu tidak akan mati, tidak akan hancur, tidak akan binasa. Itu termasuk yang dikehendaki kekal juga. Walaupun memang malaikat itu memiliki awalan, memiliki permulaan, tapi malaikat yang ditugas untuk memikul arsy itu tidak akan mati, tidak akan hancur, walaupun terjadi hari kiamat. Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Jadi status prinsip akidah umat Islam yang harus kita yakini diantaranya menetapkan sifat menciptakan itu hanya pada Allah saja. Meyakini bahwa al-ibraz minal adam ilal wujud, bahwa sifat menciptakan, mengadakan, menampakkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada itu hanya milik Allah saja. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Puncak yang bisa dilakukan oleh seorang hamba hanyalah ikhtiar dan berkasab mengarahkan niat dan keinginannya. Akan tetapi untuk mewujudkan dan menampakkan cita-cita dan harapan kita semuanya bukan kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin 100% yang sekarang ngaji ini sekarang tidak ada harapan untuk lahir ke dunia. Siapa yang menghendaki? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan kita menjadi terwujud? Siapa yang menciptakan kekuatan dalam diri kita sehingga bisa mati pada saat sekarang ini? Allah. Kalau bukan karena Allah yang menciptakan kekuatan pada diri seseorang untuk melakukan ketaatan, mana kita bisa belajar, bisa ngaji, bisa melakukan ketaatan? Ini semuanya karena Allah. Jadi yang memberikan taufik kepada seseorang, diberikan kekuatan, sehingga dengan kekuatannya bisa melaksanakan ketaatan, itu Allah yang memberikan kekuatan dalam diri. Itu makna daripada taufik. Kalau kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, lalu dengan kekuatannya digunakan untuk melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, bermaksiat, durhaka, itu namanya apa? Al-khidlan, bukan taufik. Ada istilah taufik, ada istilah al-khidlan. Menghinakan. Allah yang menghinakan. Allah yang menolong. Dan Allah tidak bisa diprotes. Dan Allah tidak bisa diprotes. Kenapa? Kalau ini sama-sama ciptaan Allah, yang ini dikehendaki baik, yang ini dikehendaki keburukan. Kita kan yakin, kalau keburukan dan kebaikan semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita protes, kenapa yang ini dikehendaki baik, yang ini dikehendaki buruk. Padahal dua-duanya adalah ciptaan Allah.
Kita hanya bisa meyakini kalau kebaikan Allah yang menghendaki terjadi, keburukan Allah juga yang menghendaki. Tapi di sini harus kita memiliki keyakinan untuk bisa membedakan. Kalau dua-duanya adalah Allah yang menciptakan, kita harus mampu bisa membedakan. Bagaimana cara membedakan? Yang baik Allah ciptakan, Allah perintahkan, Allah menyukai dan mencintainya, makanya kita mencintai dan mengerjakannya. Baik. Dan yang buruk, kita harus yakin juga bahwa keburukan Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki terjadi itu, tapi nggak pernah Allah memerintah. Ya nggak pernah. Jadi apa namanya? Di sini harus paham bahwa perintah dengan kehendak beda. Ya. Perintah dengan kehendak itu harus dibedakan. Bukan berarti kalau setiap sesuatu yang diperintah berarti dikehendaki, enggak. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk dikerjakan. Itu bukan berarti juga dikehendaki oleh Allah. Contohnya apa? Manusia kan diperintahkan untuk beriman, kan? Manusia kan diwajibkan, diperintah untuk apa? Untuk beriman. Tapi kan tidak semuanya dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang beriman. Tidak semuanya dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang beriman. Jadi yang buruk kita yakini adalah Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, tapi Allah tidak pernah memerintah. Bahkan Allah melarang, Allah tidak mencintai, Allah tidak meridhai. Nah, jadi dua-duanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menciptakan, manusia tidak bisa menampakkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Orang kalau sudah paham betul kalau pencipta satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, maka akan punya keyakinan kalau diri kita ini lemah. Kalau sudah punya keyakinan kalau diri kita ini adalah hamba yang lemah, maka insya Allah akan menjadi orang yang bersikap rendah hati. Tidak membangga-banggakan apa yang kita punya. Karena hakikatnya apa yang ada pada kita itu hanya titipan. Allah yang menciptakan, Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini ketika diberi ini, diberi itu, diberi ini, diberi itu, kita bisa melaksanakan penuh amanah? Kita diberikan kesehatan. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesehatan itu kita gunakan untuk melakukan perintah atau justru mengabaikan? Allah berikan nikmat mata. Allah berikan nikmat lisan. Allah berikan nikmat berupa dua bibir. Sehingga dengan lisan, dengan dua bibir, kita bisa berbicara. Nah, apakah kita mampu menjaga lisan kita untuk berkata-kata yang tidak yang dilarang oleh Allah? Apakah kita bisa menghindari itu? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah aku telah berikan nikmat berupa dua mata dan dua bibir? Nikmat. Jadi kalau kita punya lisan, kita gunakan mengatakan kata-kata yang baik, bersyukur. Kita gunakan untuk berzikir, kita untuk mengatakan kata-kata yang baik, tutur yang baik kepada orang lain, bersyukur. Karena hakikat daripada syukur yang wajib adalah tidak menggunakan nikmat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Dalam berbuat maksiat kepada Allah. Hakikat daripada bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ketika kita tidak menggunakan pemberian itu, pemberian Allah, tidak kita gunakan untuk bermaksiat. Itu namanya bersyukur dengan syukur yang wajib. Dengan syukur yang wajib. Kalau hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, yang tadinya tidak bisa melihat menjadi melihat, alhamdulillah,
yang tadinya sakit badan, kemudian sembuh misalkan. Tapi sementara setelah itu digunakan kesehatannya dan yang lainnya tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat, tidak digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh Allah. Justru digunakan untuk sebaliknya. Itu dikatakan belum syukur dengan syukur yang wajib, sekalipun yang muncul dan keluar dari lisannya kalimat alhamdulillah. Jadi pencipta itu hanya Allah. Manusia tidak bisa menciptakan. Bukannya sudah menjadi kenyataan bahwa pastilah manusia itu punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan yang berbeda-beda keinginannya. Yang ini pengen ini, yang itu pengen ini, macam-macam keinginannya. Tapi pertanyaannya, tidak semuanya cita-cita itu sesuai dengan harapan mereka. Tidak semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia hanya bisa berikhtiar, hanya bisa berusaha. Dan harus dibedakan antara tawakal dengan ikhtiar. Ya. Yang dimaksud dengan tawakal itu bukan berarti tidak berikhtiar. Nah, tawakal itu sesuatu yang keberadaannya di dalam hati. Sedangkan ikhtiar ya lain, perkara lain. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang-orang beriman mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal bukan berarti menafikan untuk berikhtiar, enggak. Ya, jangan dipahami bertawakal itu berarti tidak ikhtiar. Enggak ada ikhtiar. Dulu ada salah seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, unta saya ini cukup saya tawakal saja kepada Allah tanpa saya ikat, atau saya ikat lalu tawakal? Kan secara zahirnya itu kan kalau memang untanya dia milik dia kan tidak akan hilang. Secara zahirnya kalau barang itu adalah memang milik si fulan kan nggak bakal kemana-mana. Dia bilang kepada Rasulullah, unta ini saya ikat lalu bertawakal, atau lepas saja langsung saja saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Iqilha wa tawakkal. Iqilha wa tawakkal. Ikatlah dan lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengatakan sudah tawakal saja, kalau memang unta kamu itu milik kamu ya pasti nggak kemana-mana, sudah lepas saja. Nah, ketika Rasulullah mengatakan iqilha wa tawakkal, itu berarti apa? Itu ada unsur di situ ikhtiar, berikhtiar melakukan sebab, melakukan wasilah supaya untanya tidak hilang, ya diikat lalu setelah itu bertawakal. Dulu ada dua laki-laki ya. Dulu ada seorang laki-laki berdua, dua orang, yang satu itu bekerja, yang satu itu tidak bekerja. Yang satu itu bekerja, yang satu tidak bekerja. Yang bekerja itu datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah. Istilahnya mungkin mengadu lah. Itu saudara saya nggak kerja, sedangkan saya bekerja. Jadi mengadu kepada Rasulullah karena saudaranya tidak bekerja, sedangkan yang satunya bekerja. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bihi. Siapa tahu karena dengan sebab saudara kamu itu apa? Kamu akan mendapatkan rezeki. Akan mendapatkan rezeki. Mungkin saja dengan doanya, dengan permohonannya, dengan ibadahnya. Sehingga apa? Mendapatkan keberkahan sehingga rezekinya mengalir kepada orang yang bekerja itu.
Ya, jadi kita itu harus tetap memiliki sifat prasangka yang baik kepada orang lain. Dan selalu kita menganggap diri kita di bawah orang lain. Tidak ada ceritanya orang baik itu lalu menganggap dirinya, menilai dirinya ada di atas orang lain. Nggak ada. Jadi orang baik itu ya menganggap dirinya di bawah orang lain. Karena sifat menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih segalanya, itu bukan sifatnya manusia yang sempurna. Itu sifatnya iblis. Ya. Sifatnya iblis. Apa kata iblis ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Ana khairul minhu, kata. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara saya diciptakan dari api. Merasa dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih bagus, lebih segalanya daripada Allah. Sekalipun orang itu diberikan kemudahan dalam belajar ilmu agama, melakukan ketaatan lancar, jangan sampai meremehkan orang-orang yang sikapnya tidak baik. Kenapa? Karena yang namanya orang itu tidak tahu, bisa saja tadinya dia buruk, tadinya dia penjahat, tadinya dia orang yang bermaksiat, sering durhaka, tapi orang tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah. Mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Kita tidak tahu. Harus kita berpikir di mana mengetahui posisi diri kita. Jangan berlebihan dalam menghina orang lain. Bukan berarti boleh menghina, bukan. Maksudnya ketika kita melihat orang itu sering berdosa, bermaksiat, kita langsung katakan, kita langsung simpulkan bahwa orang itu pasti penduduk neraka. Jangan. Dari mana kita tahu? Jangan pernah kita menganggap orang lain karena selalu berdosa, berbuat maksiat, lalu kita punya pikiran itu pasti neraka, itu pasti disiksa. Jangan. Kita tidak tahu. Siapa tahu orang tersebutlah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, akhirnya menjadi orang yang baik. Karena yang menjadi tolak ukur adalah amal yang dilakukan pada terakhir kali. Yang menjadi tolak ukur seseorang beruntung atau tidaknya itu terletak pada amal yang dilakukan pada terakhir kali. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tolak ukur bagi seseorang adalah amal yang dilakukan terakhir. Makanya kita memohon agar mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kembali ke bahwa pencipta segala sesuatu yang memberikan kemudahan, yang memberikan kelancaran, mudah dalam belajar, mudah dalam ketaatan, mudah dalam rajin beribadah kepada Allah. Ingat kalau itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ini kalau bukan karena saya, jangan. Jadi hindarilah, jauhilah sifat al-ananiyah. Hindarilah sifat al-ananiyah. Apa itu al-ananiyah? Ya, yang biasa bilang itu kalau bukan karena saya, jangan. Jadi jangan sampai seakan-akan saya ini, kalau bukan saya kan tidak bakalan. Al-ananiyah seperti itu. Padahal itu semuanya kan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita kan? Walaupun kitalah ya, katakan kitalah yang menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan.
Hakikatnya itu dari siapa? Kan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Kita hanya ibarat. Ibarat obat, ibarat obat. Obat bisa menjadi sebab akan adanya kesembuhan. Tapi kan hakikat yang memberikan kesembuhan kan bukan obat. Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang memberikan obat, hakikat yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita menjauhi sifat al-ananiyah. Al-ananiyah. Merasa kitalah yang hebat. Menganggap baik daripada orang lain. Setelah kita tahu bahwa pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita menjumpai dan mendapati pendapat-pendapat yang sudah menyimpang, pendapat-pendapat yang bertentangan, kita tidak usah peduli, kita tidak bisa hiraukan. Karena apa? Karena perbedaan itu yang bisa dipegang adalah perbedaan yang berdasar dengan dalil yang benar. Dan perbedaan itu banyak, senantiasa dari masa ke masa kan perbedaan ada. Tapi perbedaan mana yang harus kita pilih? Perbedaan mana yang harus kita ikuti? Perbedaan yang berdasarkan dengan Al-Quran, hadis, ijma' para ulama. Apa yang saya maksud? Ada kelompok namanya Al-Qadariyah. Kalau pernah dengar. Kelompok Al-Qadariyah. Atau nama lain Al-Mu'tazilah. Kelompok yang namanya Al-Qadariyah atau yang dikenal dengan Al-Mu'tazilah. Kelompok ini memiliki banyak keyakinan. Keyakinannya yang berbeda-beda. Di antara keyakinan kelompok Qadariyah atau Mu'tazilah meyakini bahwa yang baik, perbuatan yang baik adalah Allah yang menciptakan. Adapun yang buruk, manusia sendiri yang menciptakan. Itu di antara keyakinan mereka. Ini salah. Satu. Di antara keyakinan yang salah, yang dipahami oleh mereka juga apa? Keyakinan bahwa perbuatan manusia yang disengaja itu bukan atas penciptaan Allah, tetapi itu apa? Manusia sendiri. Jadi kata mereka, al-af'al al-ikhtiyariyah, perbuatan manusia yang disengaja itu bukan karena dengan qada Allah, bukan karena dengan takdir Allah. Kata mereka. Nah itu salah. Yang benar, ya harus kita yakini kalau semuanya perbuatan manusia, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, itu semuanya Allah yang menciptakan. Seperti yang saya contohkan tadi, kita ini lahir ke dunia dengan tahun yang berbeda-beda. Apakah kita yang menyengaja? Kan enggak. Kita lahir tahun ini, saya lahir ini, berbeda-beda tahun kelahirannya kan. Nah itu kan bukan karena kehendak kita kan, bukan karena kita menyengaja kan, bukan kan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian ini juga termasuk perbuatan yang tidak disengaja. Perbuatan yang tidak disengaja. Tidak ada yang ada keinginan untuk hidup dari tahun sekian sampai sekian. Jadi perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja itu dua-duanya Allah yang menciptakan. Allah sendiri yang mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat itu kan termasuk perbuatan yang disengaja. Orang ketika berdiri di tempat sholatnya atau pergi ke masjid atau ke musholla itu kan karena sengaja. Bukan tiba-tiba berdiri mengerjakan sholat sendiri. Itu siapa yang memberikan kekuatan bisa melakukan sholat? Allah Subhanahu wa taala.
Wa mahyaya wa mamat, kehidupan dan kematianku lillah, Allah yang menciptakan, Allah yang mewujudkan. Jadi prinsip akidah umat Islam harus meyakini bahwa satu-satunya pencipta itu hanya Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu makna daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil paling mudah kita hafal, dalil paling mudah kita ingat, dalil paling mudah kita ingat dan kita hafal untuk menunjukkan bahwa pencipta itu hanya Allah adalah dengan menyuruh, misalkan suruh baca huruf mim atau huruf ba tapi dengan mulut terbuka. Coba kita baca huruf mim, baca huruf ba, tapi bibir atas jangan dikatupkan dengan bibir bawah. Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan keluar. Itu menunjukkan bahwa manusia hanya bisa mengarahkan niat dan keinginan bahwa ketika ingin baca huruf mim, dikatupkan bibirnya. Ketika baca huruf fa misalkan, fa harus terbuka, fa setelah dikatupkan. Kalau seandainya manusia bisa menciptakan, nggak ada ceritanya orang gagal, orang rugi, orang sakit. Seandainya bisa menciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Kan tidak dikecualikan. Enggak mengatakan kecuali yang buruk. Berarti apa? Itu berarti menunjukkan bahwa perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, yang disengaja, yang tidak disengaja, perbuatan zahir seperti bergerak, diam, atau perbuatan batin seperti apa? Niat, keinginan, itu semuanya siapa yang menciptakan? Jadi alam ini tertata rapi seperti ini, yang mengkhususkan, yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan malaikat dengan bentuk yang besar. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah menciptakan malaikat, lalu Allah khususkan tempatnya malaikat di langit. Allah. Allah menciptakan manusia. Mulai dari segi fisik, orang-orang dulu kan tinggi-tinggi umurnya kan. Orang-orang zaman dulu itu kan fisiknya tinggi-tinggi, kemudian umurnya juga panjang-panjang. Nabi Adam sendiri berapa umurnya? 1000 tahun Nabi Adam. Berapa tingginya? 60 hasta. Ya, 60 hasta. Tingginya Nabi Adam 60 hasta. 60 hasta itu tinggi sekali. Kalau umat Nabi Muhammad, ya umat Muhammad kan beda-beda. Fisiknya juga beda-beda. Ya, umurnya juga beda-beda. Umat Muhammad, umatnya usianya ya berkisar antara 60 sampai 70. Kalau sudah lewat daripada 70 dapat bonus, dapat sesuatu yang
istimewa, artinya jarang dimiliki oleh orang lain, karena rata-rata antara 60 sampai 70. Sekarang jarang mendapati orang yang zaman dulu mungkin biasa itu. Ya. Kalau zaman dulu umur orang itu 100 tahun itu biasa. Nabi Adam sendiri sampai 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya sampai 1000 lebih. Fir'aun umurnya berapa tuh? Fir'aun 400 tahunan. Shaddad ibn Ad itu 700 tahun usianya. Shaddad ibn Ad. Dan semua yang terjadi di alam ini Allah ciptakan, Allah kehendaki dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda, dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda. Itu semuanya Allah ciptakan ada hikmahnya. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah kecuali ada hikmah. Walaupun kebanyakan kita tidak tahu hikmahnya. Tahu hikmahnya. Bahkan ketika dulu Nabi Sulaiman sholat, kemudian di depannya ada semacam pohon pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman, kamu untuk apa? Saya untuk jadi obat penyakit ini. Yang ini apa? Ketika ditanya, ini untuk apa? Berbicara, saya adalah obat untuk ini. Semuanya ada gunanya. Semuanya. Jangankan sesuatu benda mati seperti pohon, tumbuh-tumbuhan dengan berbeda-beda bentuk daunnya, dengan warnanya, dengan ukuran besar dan kecilnya, itu semuanya ada hikmahnya. Kalau kita lebih berpikir lagi, bagaimana buah-buahan? Kita kan diperintah untuk berpikir dan mencermati ciptaan, kan? Bukan penciptanya, ciptaan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kata Sayyidina Abbas, berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah. Berpikir tentang zat Allah. Kalau kita berpikir tentang ciptaan atau makhluk Allah, maka kita akan sampai pada sebuah keyakinan bahwa Allah kekuasaannya sangatlah sempurna. Buah-buahan, kalau kita perhatikan, ada satu pohon yang biasanya berbuah. Kita siram menggunakan air yang sama, kita kasih pupuk, tumbuh di tanah yang sama, ya kan? Dirawat sama perawatannya. Tapi cabangnya yang keluar itu beda-beda. Yang ke kanan, yang ke kiri, di sini daunnya lebih menghijau, ya kan? Yang ini lebih subur kelihatannya. Yang ini biasa, ini buahnya pun ada yang lebih gede, ini lebih kecil, ini di sini rasanya lebih manis, ini lebih tua duluan, ini lebih agak telat matangnya. Ada buah-buahan yang matang walaupun warna kulitnya tidak kuning, ada yang matang walaupun tanpa berubah warna. Itu kan kalau kita pikir, kalau kita hayati, kalau kita pikir, kalau kita angan-angan, itu kan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sempurna kekuasaannya. Dengan beda-bedanya semuanya Allah itu ciptakan, itu semuanya ada hikmahnya. Bahwa Allah Maha Kuasa. Bahwa Allah Maha Kuasa. Orang tua, perhatikan. Orang tua itu pasti berharap anaknya menjadi orang yang soleh. Orang tua itu pasti anaknya akan menjadi orang yang baik. Dari sekian banyak anaknya, dari anak-anaknya yang banyak itu, pasti ada salah satu di antara mereka yang lebih disayangi. Pasti ada salah satu dari mereka yang kita melebihkan daripada yang lainnya. Siapa yang memberikan pikiran seperti itu? Kok pikiran tidak bisa meratakan? Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti orang tua berharap anaknya semuanya akan menjadi orang yang soleh.
Tapi kan kenyataannya nggak semua, kan? Ada orangnya, saudara anaknya jadi orang biasa, ada orang yang berbeda-beda dengan profesi yang berbeda-beda, dengan perbuatan yang mereka telah lakukan itu berbeda-beda. Semuanya siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit di sini ada maklumat tentang masalah orang punya anak lebih daripada satu. Kalau orang punya anak lebih daripada satu, ketika dibelikan makanan atau jajanan, usahakan itu sama. Usahakan itu sama. Kalau tidak, itu katanya apa? Ini terjatuh di dalam perkara makruh. Ini dibelikan satu, ini dibelikan 5. Nah, itu kan perasaannya lain. Perasaan anak menilai orang tua kan nanti ini kok dibeda-bedakan. Ya? Makanya kalau memiliki anak lebih daripada satu, orang tua sebagai orang tua itu ya disamakan, diberikan 2 ya 2 di sini. Tapi kalaupun seandainya tidak disamakan, bukan berarti berdosa, bukan. Hanya makruh saja. Jadi alam dan isinya yang beraneka ragam yang terjadi di alam ini semuanya yang sebagian kita dapat tahu hikmahnya, ada yang kita tidak tahu, itu semuanya Allah yang menciptakan dan Allah memberikan kekhususan tertentu dan karakter serta sifat-sifat yang berbeda-beda, itu semuanya ada hikmah. Apa hikmah di balik Allah menciptakan arus yang merupakan makhluk Allah yang paling gede, paling besar, adalah untuk menampakkan bahwa Allah kekuasaannya sangatlah sempurna. Sayyidina Ali mengatakan, innallaha khalaqal arsya izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidati. Sesungguhnya, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya dan bukan untuk menjadikan tempat tinggal bagi zatnya. Makanya harus kita meyakini dengan keyakinan mayoritas. Jangan meyakini dengan keyakinan yang minoritas. Keyakinan Allah di atas arus, keyakinan Allah bertempat di langit, di atas arus, atau naik turun di sepertiga malam misalkan, itu semuanya keyakinan yang minoritas. Keyakinan kita selaku umat Islam, kaum muslimin, pertama Allah beda dengan makhluknya. Dan kedua, tidak boleh Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk. Apapun yang ada pada makhluk, gak boleh dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan arus bukan berarti Allah butuh kepada arus, enggak. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah menciptakan arus, menciptakan manusia, menguasai manusia, menguasai malaikat, menguasai alam dan isinya? Kok cukup mengatakan Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, Allah yang menguasai arus. Faidahnya adalah, kata para ulama, jika Allah mampu menguasai makhluk yang paling besar, yang tidak ada lebih besar lagi daripada arus. Artinya makhluk yang paling gede hanya arus. Nah, Allah kuasa dan mampu menguasai arus yang begitu besar, apalagi menguasai yang lebih kecil daripada arus, semakin bisa. Hanya ingin menguasai manusia, menguasai alam, menguasai langit, bumi dan isinya, ya semakin bisa. Menguasai lebih gede daripada langit, lebih gede daripada bumi, Allah bisa, mampu. Apalagi menguasai yang kecil-kecil, ya. Itu keyakinan kita selaku Islam, meyakini Allah satu-satunya pencipta, dan Allah berbeda dengan. Baik, saya kira jelas, walaupun apa yang kita murojaah tadi sedikit, tapi insya Allah bermanfaat, terutama untuk kita ini semakin kepercayaan kita semakin menguat dan bertambah, keimanan kita semakin kuat, dan menilai bahwa kita ini hakikatnya di dunia tidak punya apa-apa,
Tapi kita semuanya yang ada pada kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita lahir dari orang tua kita tidak punya apa-apa, jangankan hak barang, pakaian pun nggak bawa kan? Ketika lahir dari orang tua. Maka ketika meninggal pun begitu juga. Tidak akan kita bawa harta sebanyak apapun. Tidak akan kita bawa barang apapun ketika orang meninggal, yang dibawa hanya amalnya. Hanya amalnya yang dibawa. Itu saja. Jadi mudah-mudahan kita masih senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan perintah Allah. Mungkin ada yang belum paham, ingin ditanyakan, saya kasih kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya kita tutup. Kalau ada silakan disampaikan. Baik, kita tutup dengan tahlil dan sholawat, istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.